Apa kabar? Selamat datang Baik kembali di baik studio Mbak CNBC Nike, Indonesia. makasih. Baik Pak Wimbo, terkait dengan penghapusan utang UMKM ini di beberapa sektor dan katanya tujuannya untuk meringankan beban dari perbankan begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Kredit hapus buku ini sudah lama menumpuk dan faktanya kredit-kredit itu sebenarnya banyak yang sudah hampir tidak ada value-nya bagi bank. Karena banyak yang karena bencana. Banyak karena apapun ya, alasannya sehingga kredit ini sudah tidak mempunyai nilai lagi bagi bank. Ya. Ini numpuk sudah bertahun-tahun. Ya, sebelum ada peraturan yang baru, peraturan pemerintah yang baru, kredit ini apabila mau dihapus tagih, hapus buku sudah dilakukan, itu kewenangannya bank. Tapi begitu harus hapus tagih, itu prosedurnya harus minta persetujuan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dan apabila itu dilakukan, hampir prosesnya berbelit-belit dan belum tentu mendapat persetujuan sehingga menumpuk. Ya. Nah, tumpukan inilah yang sebenarnya dengan peraturan yang baru, ya, ini menjadi tidak membebani administrasi bank yang pada kenyataannya kredit-kredit itu sudah tidak mempunyai value. Contohnya kredit-kredit yang mungkin akibat bencana. Jaminannya pun udah nggak jelas itu ada di mana. Nggak ada value-nya. Ya. Mungkin suratnya ada. Tapi karena bencana pernah yang tanahnya turun atau berpindah itu udah nggak jelas. Aceh misalkan terus di Gorontalo dan sebagainya itu banyak. Itu contoh yang ekstrem. Jadi nggak ada value-nya. Ini mau diapain? Itulah yang sebenarnya yang bisa dihapus. Tapi penyebabnya banyak banget, bukan hanya mestinya bencana gitu. Sehingga beberapa kali ya, kita Indonesia waktu itu ya, ada treatment khusus memang. Itu bisa udahlah dihapus tagih, dihapus buku kan pastilah ya. Dan dengan peraturan yang baru ini menjadi lebih jelas gitu. Ya, jadi penyebabnya bukan hanya bencana. Kalau bencana dulu kan case by case ya. Ya ada pernah Aceh, pernah Jogja, pernah di beberapa daerah lagi itu dilakukan. Nah ini menjadi cantolan. Tidak mesti case by case ya. Dan ini mana yang itu dilakukan oleh bank, mana yang tidak, ini kewenangannya bank dengan rujukan peraturan pemerintah ini. Sehingga harapannya ya, nasabah yang sudah proses melalui hapus tagih atau sudah dihapus tagih, itu apabila dia memang ingin berusaha lagi, mestinya masih bisa. Ya, masih bisa dan itu kewenangan dari perbankan. Meskipun itu bisa bukan berarti semua harus bisa. Dievaluasi lagi seperti kalau memutuskan kredit baru. Ya. Tapi ini suatu langkah yang bagus ya, sehingga ini akan memudahkan bagi bank. Nah, dan perbankan mestinya dengan kepiawaiannya dia bisa menseleksi sendiri mana yang bisa dilakukan hapus tagih, mana yang tidak bisa dihapuskan hapus tagih. Ya. Selama dia masih punya value, mestinya tidak bisa dihapus tagih, ditagih dulu. Ya. Tapi kalau value dari kredit itu di mana itu direpresentasi oleh jaminan, sudah nggak ada, ya udah hapus tagih aja, mau gimana? Masa orangnya akhirnya tidak bisa berusaha lagi karena sesuatu hal sehingga menjadi dia tersandera, ya, tidak bisa mendapatkan kredit lagi sampai kapanpun, sampai meninggal. Ini juga tidak fair. Ya.
Nah, tapi lagi-lagi ini kebijakan board dari bank itulah yang menentukan. Baik, Ya, baik. jadi Artinya ini menurut Bapak adalah sebuah upaya yang positif dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Tapi untuk segi negatifnya apa yang harus kita waspadai? jadi board dari bank itu, manajemen bank itu yang harus jeli betul untuk memutuskan itu. Ya, jangan sampai dihapus tagih ternyata sebenarnya value dari jaminannya itu masih ada. Nah ini mestinya jangan dilakukan. Ya, dikejar dulu sampai value jaminannya itu bisa diambil alih oleh bank. Dan apabila betul sudah habis, misalkan kreditnya 100, value jaminannya dijual udah tinggal hanya 50. Ya, sehingga balance-nya kan masih 50. Ya kalau udah jaminannya nggak ada lagi, mau gimana? Ya, akan lebih bagus dihapus tagih dan diberi kredit lagi kalau memang dia berusaha dan bisa barangkali akan lebih bagus bagi bank juga gitu. Dan itu jumlahnya cukup besar menurut saya. Dan karena sudah terakumulasi bertahun-tahun. Ya, Baik, dan ini artinya suatu ketika langkah. waktu Bapak menjabat di OJK waktu itu apakah masalah ini juga menjadi salah satu masalah yang utama? Bahkan itu semenjak saya menjadi staf Bank Indonesia dulu, sudah menjadi masalah utama. Kredit program kan sudah lama dan kebanyakan ini UMKM ini kredit program yang terutama yang karena permasalahan post merger karena bencana. Baik.